Inilah spesial report Berita 1, pemirsa. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melakukan beberapa cara agar keluarga dapat melakukan libur aman di tengah pandemi virus corona. Seperti apa kiatnya? Kita langsung bergabung dengan Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Bercengkrama dengan anak-anak gitu. Terus kemudian juga memang ada beberapa setelah sudah agak sudah ketahuan mungkin ya pandeminya seperti apa gitu dan kemudian penanganannya seperti apa, akhirnya mulai sekitar bulan April menuju Mei itu udah ada mulai masuk kerjaan-kerjaan lagi untuk syuting. Nah, pada sudah saat ada untuk syuting ya? Ya, betul. Nah, pada saat syuting kebetulan memang dari pihak televisinya itu sendiri memang sudah memberlakukan protokol kesehatannya nih Pak, bagus sekali. Jadi kita masuk udah dengan disinfektan, kemudian juga kita juga harus pakai masker gitu sebelum kita muncul di TV, dan kemudian juga para kru-krunya juga menggunakan masker, dan mereka pun dari shift-shiftannya juga tidak boleh berganti-gantian secara terlalu sering gitu ya. Jadi malah dia memang harus di studio itu ya studio itu aja. Jadi nggak boleh ada yang bergantian gitu. Jadi memang cukup ketat gitu. Ini menarik sekali nih, syuting sudah bisa berjalan waktu itu Mas. Sudah, gitu ya? Sudah, nah, betul. Nggak takut tuh kumpul dengan teman-teman dari mana-mana, kru dari mana-mana, nggak ada rapid test dulu kah di awal syuting atau bagaimana? Lumayan ada ketakutan itu pada saat kita sudah dipanggil untuk syuting waktu itu. Waduh, panggil nih gitu, tapi kalau ditolak kok sayang gitu ya. Orang lagi pendapatan berkurang juga kan. Nah, ini kok ada rezeki di sini gitu. Ya alhamdulillah, tapi ya itu kemudian kita awalnya memang takut ya, cuman ya kita harus mempersiapkan diri ya. Kita bawa hand sanitizer sendiri, kemudian juga bawa sejadah sendiri, make up sendiri gitu. Jadi udah nggak pakai make up orang lain lagi yang megang-megang kita gitu ya. Terus ketemu sama teman-teman lainnya, itu pun juga kita agak jaga jarak gitu, dari kita tempat make up pun udah berjarak gitu Pak. Jadi memang memberlakukan protokol kesehatan yang betul gitu. Jadi ya akhirnya kita udah terbiasa dengan hal seperti itu, dengan nanti pun akan ada new normal seperti itu. Sebelumnya itu pun kita sudah melaksanakan gitu Pak. Nah, kalau untuk dialog-dialog yang butuh kedekatan tuh gimana tuh pada saat syuting tuh? Iya, mengatasinya. Itu dia, makanya sebelumnya memang kita pastinya harus ada kita cuci tangan, kita bersih-bersih diri lah sebelum kita mulai acara. Nah, pada saat kita sudah mulai on air gitu, dan kemudian juga memang harus ada interaksi. Ada beberapa televisi yang menggunakan face shield gitu. Nah, tapi kalau yang nggak pakai itu, kita akhirnya benar-benar jaga jarak sih Pak. Jadi nggak ada interaksi yang deket-deket banget kayak dulu gitu ya. Seperti itu sih. Kan syuting tuh biasa sampai malam, sampai subuh bahkan gitu. Nah, di setengah kesibukannya Bung Indra Bekti sendiri, bagaimana cara mempertahankan imunitasnya, menjaga membagi waktunya, olahraganya, bagaimana Bung? Jadi kalau pagi-pagi itu kita biasanya berolahraga. Jadi kayak main basket di luar itu paling cuman kayak kita berjemur dikit gitu ya. Cari keringat. Jadi main basket sendirian nih? Sama anak-anak. Oh, sama anak sendiri ya. Sama anak-anak, istriku juga, keluarga gitu. Terus setelah itu kita kita sarapan, terus kemudian kita makan makanan yang sehat-sehat gitu. Kita berinteraksi, kita cari berita-berita yang positif gitu ya, jangan yang membuat happy ya. Happy gitu. Kalau sama anak-anak kan happy terus kita nonton kartun, kita nonton ikutan jadi happy. Jadi ya itu mempengaruhi cara hidup kita, dan mungkin juga meningkatkan imunitas kita ya, karena ada zat endorfin kita yang mungkin bahagia terus, happy thought terus ya, kita think positif terus. Karena ya di tengah-tengah pandemi seperti ini, apalagi kalau bukan seperti itu Pak gitu. Baik ya, terima kasih Bung Indra, nanti saya kembali lagi. Nah, kalau Bung Hidayat sendiri apa kegiatan? Saya lihat bergabung di relawan ya, selain dosen kemudian bergabung di relawan non medis seperti ya? Nah, apa kegiatan yang dikerjakan selama pandemi ini? Ya, terima kasih Pak Kris. Jadi semenjak 14 Maret kemarin, waktu Bapak Letnan Jenderal Doni Monardo menyatakan di konferensi pers, menyatakan bahwa semuanya harus bergabung, pentahelix strategi, juga semua lapisan masyarakat harus bergabung untuk turut ke lapangan. Ini adalah bela negara kita untuk berkontribusi dalam penanganan COVID-19 ini. Sehingga pas
pada masa itu langsung kita sama teman-teman relawan juga ada nama Squad Indonesia, kita melakukan disinfektan di berbagai fasilitas umum. Kemudian ada kegiatan juga membagi alat medis, alat APD kesehatan di berbagai rumah sakit. Kemudian kita turun ke lapangan melakukan sosialisasi. Jadi kalau Pak Kris melakukan sosialisasi di tim komunikasi publik yang ada di gugus tugas, kita di lapangan ke pasar-pasar, ke berbagai fasilitas umum lainnya untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan atau protokol kesehatan. Nah, nggak takut nih? Nggak takut terpapar COVID nih? Karena terjun langsung, Anda kan bukan medis juga, non medis, nah nggak takut ntar gue ketularan nih. Ini yang harus kita sama-sama sepakati bahwa COVID-19 itu semuanya bisa tertularkan. Jadi kita harus itu awal kita pahami dulu sehingga kita menjaga dan tangguh, siaga dan tangguh. Jadi kenapa kita bisa tangguh? Kita harus menjaga protokol kesehatan atau mengikuti protokol kesehatan. Seperti kalau misalnya kita di lapangan, begitu pulang ke rumah pastinya banyak ada protokol yang harus kita lalui, seperti tidak langsung megang keluarga dan kita kalau di rumah saya di luarnya ada semprotan disinfektan gitu ya. Disinfektan untuk memang untuk menyemprot tangan dan alat-alat atau pakaian yang memang sudah saya datangi, tempat-tempat yang zona merah yang sudah saya datangi, dan memang setelah itu pastinya harus mandi dulu Pak Kris. Setelah mandi, kebetulan saya udah 3 kali rapid test itu harus saya lakukan karena berada di lapangan, dan swab test juga sudah dilakukan waktu itu di Wisma Atlet. Jadi memang ketika kita di lapangan jangan sampai lengah, pastinya harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalau misalnya saya pribadi membawa ini Pak Kris, jadi membawa seperti kalau misalnya di BNPB ada namanya tas tangguh COVID. Jadi ini isinya apa aja nih? Isinya ini ada pasnya. Kalau misalnya saya di lapangan saya pakai masker, glove, hand glove ya. Kalau misalnya saya seperti mampir ke pasar-pasar gitu atau di TPU Pondok Ranggon, terus saya ada bawa hand sanitizer pastinya, terus ada tisu basah, vitamin, dan beberapa. Yang penting ada plastik. Jadi saya menggunakan masker kain. Masker kain yang kalau 4 jam saya udah pakai, saya masukin ke. Berarti setiap 4 jam sekali kita ganti gitu ya? Sekali kita ganti dan bawa masker cadangan seperti itu. Jadi semua kalau misalnya kita mau aktivitas di luar, pastinya kalau misalnya olahraga mungkin sekarang sudah boleh olahraga, tapi tetap membawa tas siaga ini. Kalau walaupun tidak besar, tapi pastinya mengikuti SOP protokol. Apalagi bulan puasa kemarin ya, berarti kayaknya maskernya harus ganti setiap 2 jam sekali. Iya, bulan bau kan. Jadi penting, maksud saya walaupun tidak besar kita menyiapkan tas siaga ini untuk pribadi kita dan keluarga mungkin. Nah, ini kan termasuk adaptasi gitu ya. Adaptasi menuju kenormalan baru gitu ya. Oke. Nah, kemarin tadi kan Bung Indra bilang bahwa kita harus happy ya gitu ya. Betul. Nah, gitu. Nah, kemarin saya dengar Bung Hidayat ini memanggil Demasif ya untuk menghibur teman-teman relawan atau teman-teman di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet. Ya, kebetulan itu kerjasama sama yang menggerakkan adalah Dr. Tirta. Jadi kita ke Wisma Atlet koordinasi sama tim lapangan, tim Kobra itu Bapak Arifin, di mana kita menghibur teman-teman yang ada di tenaga medis atau relawan yang ada di Wisma Atlet. Jadi memang cukup banyak, ada Marcel dari stand up comedy, dan ada Jerings juga langsung live dari Bali. Jadi memang harapannya itu bisa langsung tetap berjalan sampai ke depannya dan menghibur teman-teman relawan. Harapannya biar teman-teman pada happy gitu, imunitas naik gitu ya. Jadi nggak gampang stres, terus tiba-tiba gara-gara stres imunitas turun, gampang terpapar penyakit COVID-19 gitu ya. Benar, betul sekali Pak. Nah, kalau Bung Indra sendiri gimana? Ini kan bawa tas nih, persiapan menghadapi kenormalan baru segala macam, beradaptasi. Nah, kalau yang dilakukan oleh Bung Indra apa nih? Kita kalau di mobil tuh udah siapin hand sanitizer gitu. 1 galon? Enggak, 1 rumah Pak. Jadi di depan supir pakai, karena supir di depan, saya di belakang gitu. Ya iyalah, masa supir di belakang? Iya benar juga ya Pak ya. Terus udah gitu, maksudnya supaya tetap ada jarak gitu kan ya, kan biasanya ada yang duduk di samping begitu kan ya. Ini kalau bisa saya ada samping tuh nggak ada gitu. Terus jadi di depan ada juga sanitizer, di belakang juga ada, di tempat saya juga ada. Jadi dari mana-mana pokoknya udah langsung cuci tangan aja gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi dan kalau di mana sebenarnya sih saya nggak bawa itu kemana-mana kayak gitu ya. Cuman memang kalau di lokasi syuting itu memang udah disediakan, disiapin gitu Pak. Kirain nanti saya setelah
lihat Hidayat baik begini, Bung Indra bawa satu ransel yang besar gitu deh, boleh juga gitu ya. Termasuk chambernya di bawah sekalian gitu enggak? Bahkan malah itu ada Avanti, dia buat itu baju kayak APD gitu, baju untuk pelindung diri gitu ya. Tapi transparan, bentuknya keren banget gitu, kayak jas hujan gitu, tapi dibuat ada batiknya, ada keren banget Pak. Jadi itu bisa jadi fashion tersendiri untuk melindungi diri gitu. Gitu ya. Jadi sebentar lagi ada produksi APD seperti itu bisa pakai jalan-jalan itu. Betul. Ya, betul sekali. Iya. Nah, kalau Bung Hidayat sendiri kan sebagai dosen ya. Tugas-tugas kedosenannya gimana nih? Nggak ngajar atau bagaimana? Apa tetap virtual dengan murid-muridnya atau mahasiswanya? Ya, kebetulan saya di LSPR Communication Business Institute, kita menggunakan, kebetulan Mas Indra juga lulusan sana. Wow, ini korporan berarti apa? Satu alma mater. Iya, satu alma mater ya. Jadi kita memang menerapkan e-learning atau kelas jarak jauh. Kemudian dari sekarang kita sudah mempersiapkan jika memang sudah ada aba-aba dari pemerintah Pemprov DKI karena lokasinya di DKI boleh masuk proses langsung tatap muka. Kita sudah dari sekarang sudah mempersiapkan sehingga nanti tidak pas begitu dibuka tidak gagap lagi. Jadi jangan sampai terlambat. Sehingga jadi memang kalau sekarang kita masih menerapkan e-learning atau jarak jauh seperti itu. Nah, kalau Bung Indra Bekti, kan selain sebagai presenter pun punya bisnis yang lain ya. Betul. Saya dengar punya rumah makan dulu segala macam gitu ya. Nah, itu gimana nih selama pandemi ini menyikapinya? Kan ada punya karyawan, apa dirumahkan atau bagaimana? Betul. Jadi memang ada yang akhirnya kayak misalnya di mall gitu kan, kita ada yang kita buka di kayak semacam mall itu, ya karena mallnya tutup, akhirnya kita tutup juga. Ya nggak mungkin buka sendirian kan? Mungkin. Aneh sendiri ya Pak. Tapi kita memang ada beberapa tempat juga. Memang akhirnya yang kayak misalnya di depannya Alfamart kayak gitu-gitu tuh kita juga karena ternyata pada saat itu lumayan menurun banget Pak untuk nasi bekti pemasukannya waktu itu ya. Jadi kita hanya sekarang ini buka satu saja di Poris di Tangerang itu. Tapi ternyata ini blessing in disguise gitu ya. Kita ada yang franchise yang mau buka Pak pada saat pandemi waktu itu. Gitu ya? Di awal-awal Maret ya. Awal Maret udah persiapan dan mereka ternyata akhirnya tetap buka gitu. Saya pikir gimana? Mau buka apa enggak? Buka 2 Pak, alhamdulillah. Jadi di satu sisi tutup, satu sisi ada yang buka gitu ya. Imbang lah ya. Imbang alhamdulillah. Jadi karena kalau franchise kan mereka atur sendiri ya. Walaupun tetap ada laporan-laporan ke kita gitu bahwa seperti ini loh karyawan-karyawannya, dan alhamdulillah mereka menerapkan PSBB-nya, yaitu dengan tidak mereka tetap buka tapi hanya nggak di dine in, tapi hanya take away gitu ya. Gitu. Atau delivery. Betul, delivery seperti itu. Jadi sudah langsung beradaptasi sendiri secara langsung gitu ya. Nah, ini malah yang alhamdulillah bersyukurnya yang beras Indra Bekti nih Pak gitu. Ada beras Indra Bekti, beras Indra Mayu berkualitas tinggi gitu. Ini promosi nih kayaknya. Mohon maaf. Iya. Itu meningkat malah pemasukan kita karena memang untuk bakti sosial banyak yang minta permintaan untuk itu gitu. Terus kemudian juga di daerah Indramayu sendiri gitu, dan kemudian juga di beberapa daerah di Jakarta juga banyak permintaan gitu. Dan banyak juga akhirnya yang mereka kayaknya butuh mau jadi agen malah gitu Pak. Karena mereka melihat situasi seperti ini dirumahkan gitu, lebih baik saya jadi entrepreneur gitu ya. Mereka mau jadi agen, membuka bisnis, yaitu menjadi agen beras Indra Bekti. Alhamdulillah waktu itu banyak akhirnya permintaan, kita kewalahan malah di sini. Nah terakhir Bung Indra, apa himbauannya buat teman-teman di rumah? Iya, untuk teman-teman di rumah, pemirsa sekalian, alangkah baiknya kalau kita saat ini, mari kita berdamai dengan COVID-19 ini. Bukan maksudnya kemudian kita berkumpul-kumpul terus kita menerima COVID-19 ke dalam tubuh kita, bukan seperti itu maksudnya, tapi mungkin lebih kepada kita beradaptasi dengan keadaan seperti sekarang ini ya, untuk tetap bertahan menyesuaikan hidup, diri, menyesuaikan diri hidup, begitu gitu ya. Karena mau gimana lagi ya, karena apalagi sekarang pada saat ini kita melihat bahwa perekonomian memang harus jalan dan kita pun juga harus berkegiatan, kita juga harus mencari uang juga gitu, tapi tetap
kita ikuti saran-saran dari pemerintah, kemudian juga tentunya peraturan-peraturan protokoler kesehatan yang mesti harus kita jaga. Mudah-mudahan kita juga terus berdoa supaya pandemi ini cepat selesai. Amin. Amin. Ya. Nah, kalau Mas Hidayat sendiri, Bung Hidayat, apa himbauan harapannya buat teman-teman dan saran-saran buat teman-teman di rumah? Ya, mungkin saran yang pertama untuk generasi milenials terlebih dahulu supaya tetap milenial aja nih. Milenials dulu. Yang kolonial nggak nih? Kayak gue? Untuk generasi milenials mungkin bisa terus mengikuti perkembangan COVID-19 karena memang jangan sampai tidak ikut perkembangannya sehingga ketika kita mengikuti perkembangan COVID-19 bisa kita sebarkan informasinya kepada keluarga dan masyarakat lainnya yang memang tidak tersampaikan karena tidak semua bisa maksudnya tidak semua bisa kita sampaikan ke akar rumput. Jadi memang generasi milenials harus turut serta membantu sosialisasi pemerintah. Yang kedua, untuk mari kita ciptakan ketangguhan dalam rumah tangga, ketangguhan penanganan COVID. Jadi dari lingkup terkecil mungkin bisa orang tua bisa mensosialisasikan kepada anaknya sehingga bisa terjadi inner circle ketangguhan saling berkolaborasi antara orang tua dan anak. Dari yang paling kecil rumah tangga dulu ya. Supaya bisa saling mengingatkan. Karena pengalaman saya pribadi, ponakan saya umur 5 tahun bisa mengingatkan saya ketika saya lupa cuci tangan. Oh gitu? Jadi, iya betul. Karena anak kecil sudah bisa merespon 5 tahun. Jadi memang ketika kita ketangguhan itu di rumah tangga bisa kita bentuk, sehingga kita bisa membentuk dari lingkup ke besar. Jadi dari kecil terus bisa ke RT, RW, dan bisa sampai nasional. Jadi memang mulai dari diri kita sendiri, di keluarga kita, seperti itu. Baik, terima kasih Bung Indra Bekti. Terima kasih banyak Bung Hidayat sudah mau hadir di BNPB ini sebagai narasumber ya. Siap. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi pencerahan dan memberikan informasi kepada kita semua. Yes, amin. Baik rekan-rekan dan Sobat Tangguh sekalian, perjuangan kita dalam menghadapi COVID-19 masih panjang. Pelaksanaan masyarakat produktif dan aman COVID-19 harus terencana dengan menjalankan tahapan prakondisi. Waktu yang tepat, sektor yang diprioritaskan, koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi. Untuk memastikan terlaksananya tahapan tersebut diperlukan pengawasan dan pengendalian agar tercapai masyarakat produktif dan aman COVID-19. Yakin dan optimislah bahwa Indonesia pasti bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dan bantuan dari masyarakat, baik yang dari tertinggi maupun sampai yang terendah. Bersama-sama kita bisa mengatasi permasalahan ini. Salam tangguh dan tetap semangat. Ya pemirsa, demikian penyampaian gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam dialog libur aman di tengah pandemi. Keluarga harus menjalankan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, terutama saat berada di luar rumah. Orang tua harus membiasakan olahraga untuk menjaga imunitas anggota keluarga. Selain itu, relawan kesehatan COVID-19 juga membagikan pengalaman mereka untuk mencegah penularan COVID-19. Keluarga harus selalu menyiapkan cairan disinfektan setiap keluar rumah. Demikian special report Bersatu Melawan Corona pemirsa, akan kami lanjutkan dengan program kami selanjutnya. Sampai jumpa.